Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawanda Revina Putri dengan NIM AIR 1589 dari kelompok 1 pembelajaran matematika. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi bahan ajar matematika. Pengertian bahan ajar. Ada beberapa pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya, berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan bahan ajar. Menurut Dikdiknas tahun 2008, bahan ajar disusun dengan tujuan 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai kurikulum. Maksudnya, bahan ajar dirancang agar selaras dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. 2. Membantu memberikan alternatif bahan ajar bagi peserta didik. Maksudnya, pembuatan bahan ajar bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memperoleh materi pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru dalam pembelajaran. Maksudnya, bahan ajar membantu guru agar tidak terlalu tergantung pada buku teks yang belum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah. Fungsi bahan ajar. Dalam pembuatan bahan ajar, ada 2 klasifikasi utama fungsi bahan ajar sebagai berikut. 1. Fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar. Pada fungsi ini dibedakan menjadi 2. A. Fungsi bahan ajar bagi pendidik. Maksudnya bisa menghemat waktu, mengubah peran guru dari pengajar menjadi fasilitator, dan meningkatkan efektivitas. B. Fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Maksudnya, peserta didik bisa belajar dengan mandiri, fleksibilitas waktu, dan bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. 2. Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan. Pada fungsi bahan ajar ini dibedakan menjadi 3. A. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Maksudnya, sebagai satu-satunya sumber informasi bagi peserta didik dan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. B. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Maksudnya, sebagai media utama dalam proses pembelajaran dan sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi peserta didik dalam memperoleh informasi. C. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Maksudnya,
sebagai bahan yang terintegritas dengan proses pembelajaran kelompok dan sebagai bahan pendukung dalam belajar utama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan ajar. Dalam pembelajaran terdapat 4 jenis bahan ajar yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada bahan ajar cetak, yang kedua ada bahan ajar visual, yang ketiga ada bahan ajar audiovisual, yang terakhir ada bahan ajar digital. Yang pertama saya akan menjelaskan bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tertulis atau dicetak, seperti handout, modul, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bahan ajar ini digunakan sebagai sumber belajar utama dalam proses pembelajaran karena memuat materi, latihan, dan evaluasi. Hingga saat ini, bahan ajar cetak masih banyak digunakan karena mudah diakses, praktis, serta tidak bergantung pada perangkat teknologi. Contohnya seperti handout, modul, dan LKPD. Yang kedua, saya akan menjelaskan bahan ajar visual. Bahan ajar visual merupakan bahan pembelajaran yang menyampaikan pesan dari sumber kepada peserta didik melalui media penglihatan, seperti gambar, diagram, grafik, ataupun ilustrasi. Penggunaan bahan ajar visual bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian peserta didik sehingga dapat mendukung terjadinya proses belajar yang lebih efektif. Contohnya seperti gambar poster dan diagram data. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual adalah bahan pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar secara bersamaan, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, membantu pemahaman materi, serta meningkatkan konsentrasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti video pembelajaran animasi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bahan ajar digital. Bahan ajar digital merupakan bahan pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Penggunaannya menjadi lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai pada gaya belajar mereka masing-masing, yang memungkinkan pembaruan informasi secara real-time, sehingga materi yang disajikan lebih relevan dan up-to-date. Contohnya seperti e-book buku ajar siswa digital dan aplikasi pembelajaran ruang guru. Karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar ada 5 macam. Yang pertama yaitu berbasis kontekstual. Materi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut. Yang kedua yaitu disusun dengan runtut. Materi harus disusun dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu menggunakan ilustrasi atau tampilan yang menarik. Di dalam bahan ajar harus dilengkapi dengan gambar, tabel atau diagram, serta warna yang menarik agar siswa tertarik untuk belajar bahan ajar tersebut. Yang keempat yaitu mudah digunakan oleh siswa maupun guru. Di dalam bahan ajar harus menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, serta mudah dipahami. Yang kelima yaitu berorientasi pada pemahaman konsep. Maksud dari berorientasi pada pemahaman konsep yaitu siswa tidak dituntut untuk menghafal apa isi yang berada pada bahan ajar tersebut, tetapi siswa dituntut untuk mengetahui serta memahami apa isi yang terkandung di dalam bahan ajar tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip penyusunan bahan ajar. Yang pertama ada relevansi. Relevansi berarti materi yang diberikan harus sesuai dengan kurikulum dan tingkat perkembangan siswa. Materi yang diberikan tidak boleh terlalu mudah ataupun terlalu sulit. Contoh, siswa kelas 3 SD belajar tentang materi penjumlahan, maka materi yang diberikan harus tentang penjumlahan, tidak boleh tentang perkalian yang sulit. Yang kedua ada konsistensi.
Konsistensi berarti semua bagian pembelajaran harus sesuai dan saling berkaitan, tidak boleh bertentangan. Misalnya, jika tujuan pembelajaran hari ini tentang mengenal pecahan, maka latihan dan soal yang diberikan juga harus tentang pecahan, tidak boleh tentang materi yang lain. Poin yang ketiga yaitu kecukupan. Kecukupan berarti materi yang diberikan harus pas, tidak boleh kurang atau berlebihan. Materi harus cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jika materi yang diberikan terlalu banyak, maka siswa akan menjadi cepat lelah dan bosan. Namun, jika materi yang diberikan terlalu sedikit, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Contohnya, mengerjakan 5 soal saja sudah cukup dan sudah mampu dipahami oleh siswa. Tidak perlu sampai mengerjakan 20 soal, jika itu malah membuat siswa menjadi lelah. Poin yang keempat yaitu sistematis. Sistematis berarti bahan ajar disusun secara urut dan bertahap. Artinya, dari yang mudah ke sulit, dari yang konkret ke abstrak, dan dari yang sudah dikenal ke hal yang baru dikenal. Contoh, sebelum belajar perkalian, siswa harus memahami penjumlahan terlebih dahulu. Poin yang kelima yaitu kontekstual. Kontekstual berarti materi yang diberikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, artinya menggunakan contoh yang nyata, dekat dengan pengalaman siswa dan mudah dibayangkan. Seperti halnya belajar matematika dengan contoh membeli jajanan di kantin atau menghitung jumlah buah. Tahap pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dengan model ADI terdiri dari 5 tahapan, yaitu 1. Tahap analisis, 2. Tahap desain, 3. Tahap pengembangan, 4. Tahap implementasi, dan 5. Tahap evaluasi. 1. Tahap analisis. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terhadap bahan ajar. Analisis identifikasi meliputi identifikasi permasalahan, mengidentifikasi bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan kebutuhan peserta didik, dan rancangan tentang bahan ajar yang akan dikembangkan. 2. Tahap desain, yaitu mengidentifikasi tentang kelemahan dan kebaikan silabus. Tahap ini yaitu mendesain bahan ajar seperti perumusan tujuan pembelajaran, penyusunan materi, dan merancang instrumen. 3. Tahap pengembangan. Pada tahap ini yaitu membuat, mengembangkan, memodifikasi, dan melakukan uji coba lapangan bahan ajar. Dalam pembuatan bahan ajar didasarkan pada tahap analisis dan tahap desain. 4. Yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi adalah tahap uji coba terhadap bahan ajar yang sudah dikembangkan, yaitu penerapan bahan ajar dalam proses pembelajaran. 5. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap paling akhir dalam pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini sangat penting karena untuk menilai kualitas bahan ajar dan melakukan refleksi untuk perbaikan bahan ajar. 5. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap paling akhir dalam pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini sangat penting karena untuk menilai kualitas bahan ajar dan melakukan refleksi untuk perbaikan bahan ajar. Nah, salah satu contoh bahan ajar yang dapat digunakan yaitu handout. Handout merupakan suatu media cetak yang berisi ringkasan materi, gambar, bagan, ataupun kutipan yang dibuat oleh pengajar untuk dibagikan kepada peserta didik. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik mengikuti alur pembelajaran tanpa harus mencatat dengan detail penjelasan dari guru. Nah, salah satu contoh materi yang kita ambil adalah materi kelas 2, pelajaran matematika bab pecahan. Nah, fokus materinya di sini adalah pecahan setengah dan seperempat dari benda utuh, kemudian setengah dari kumpulan suatu benda. Nah, tujuan pelajaran setelah peserta didik mempelajari materi tersebut diharapkan peserta didik mampu menunjukkan dan mampu menamai dari pecahan
setengah dari benda utuh dan seperempat dari benda utuh, serta mampu menunjukkan dan menamai setengah dari kumpulan suatu benda yang dibagi menjadi dua sama banyak. Struktur bagian handout yang keempat pada materi pecahan yaitu pentingnya mempelajari pecahan. 1. Membantu memahami bagian dari suatu benda atau kumpulan benda. 2. Membantu membagi sesuatu secara adil dan sama banyak. 3. Melatih kemampuan berpikir dan berhitung dalam matematika. 4. Membantu memahami konsep matematika lebih lanjut. Struktur yang kelima yaitu materi pecahan. Ada 3 materi pecahan. Yang pertama, setengah dari benda utuh, setengah dari kumpulan benda utuh, seperempat dari benda utuh. Yang keenam, ada petunjuk belajar. Yang pertama, peserta didik dapat membaca materi dengan seksama. Kedua, peserta didik dapat mencoba membagi sesuatu sesuai dengan contoh yang diberikan. Ketiga, peserta didik mengerjakan latihan. Kemudian, struktur bagian pembahasan berisi sebuah materi. Materi yang pertama yaitu materi setengah dari benda utuh. Setengah dari benda utuh ketika satu benda dibagi menjadi dua bagian sama besar. Seperti contoh di samping, di mana satu buah coklat dibagi menjadi dua buah sama besar. Maka setiap bagian disebut setengah. Bagian pelengkap dalam materi pembelajaran berfungsi untuk mendukung dan memperkuat pemahaman peserta didik. Salah satu isinya adalah latihan yang tidak hanya berupa soal, tapi juga bisa berbentuk diskusi singkat, eksperimen, atau kegiatan pengamatan. Latihan ini membantu peserta didik menerapkan materi yang telah dipelajari, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan tidak hanya bersifat teoristis. Selain itu, bagian pelengkap juga memuat daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber rujukan seperti buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang digunakan dalam penyusunan materi. Keberadaannya penting untuk menunjukkan bahwa materi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya daftar pustaka, peserta didik juga dapat mencari dan mempelajari sumber lain untuk memperluas wawasan mereka.